Kalau ingin menisbatkan sesuatu kepada baginda Nabi, apalagi kepada sunnah, harus jelas dong. Masuk wilayah dusta kepada baginda Nabi. Tidak tahu sumbernya dari mana. Riwayat-riwayat seperti itu. Sehingga semua masyhur sekali di kalangan sebagian orang, kalau menggauli istrinya di malam Jumat seperti membunuh 70 Yahudi. Wallahu alam sumbernya dari mana. Hendaknya kita waspada. Karena kita akan bicara sunnah. Itu adalah kalau memang hubungan suami istri sendiri sudah sunnah, nggak usah pakai embel-embel begitu. Maka hubungan suami istri dianjurkan, menyenangkan istri adalah sebuah kewajiban bahkan. Tentunya dengan mufakat, dengan kesepakatan yang indah. Jangan biasa membawa riwayat-riwayat atau seperti itu. Tahu sumber dari mana. Tentunya ya dengan keterbatasan kami belum menemukan yang demikian itu. Karena itu waspada, kita jangan menukil yang demikian itu. Ada tanggung jawab, hati-hati. Harus kita, kalau kita menyampaikan tanggung jawab. Yang ada adalah riwayat benar, riwayat sahih adalah man ghassala waghtasala. Ghassala waghtasala. Maka ghassala waghtasala, maka itu mandi, ghassala itu membasuh. Sebagian riwayat adalah pakai ghassala. Sebagian menafsir makna ghassala itu apa? Ya menjadikan orang lain mandi. Maksudnya kalau seorang suami menjadikan istrinya mandi besar, kemudian dia mandi juga, ya, maka dia setiap langkahnya itu nanti besok ke sholat Jumat itu seperti mendapatkan seperti pahala 1 tahun. Loh, tapi ada lanjutannya. Ghassala atau ghassala waghtasala. Ada juga wabtakara, pagi-pagi berangkat ke masjid. Ya. Wadana minal imam, mendekat ke imam. Jadi memang pengen sop pertama, bukan paling belakang itu. Yang di nomor 1 kan hanya hubungan suami istri, yang masjid yang enggak. Ini bagaimana? Jadi ada. Kemudian ada sunnah mandi janabah. Jadi keutamaannya seperti itu, keutamaannya adalah mandi Jumat. Kita yang ini biasanya khususnya adalah masalah mandi Jumat. Mandi Jumat adalah sunnah. Bagi kaum pria yang ingin melakukan sholat Jumat, disunahkan mandi Jumat. Dan itu bukan harus mandi wajib. Ada sebagian yang karena dia berhubungan suami istri, ya mandi wajib. Ada sebagian menafsiri adalah menjadikan istrinya juga ikut mandi, maka dia menjadi wajib karena janabah. Tapi bukan tadi riwayat, wallahu a'lam. Akan tapi kami ingin mengajak semuanya agar waspada dan hati-hati. Kalau sudah dinisbatkan kepada syariat, kepada sunnah Nabi, syariat sunnah Nabi, apalagi kalau sunnah Nabi harus ada betul-betul sandarannya jelas, karena kita khawatir masuk kepada dusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi hendaknya kita harus menjaga yang demikian itu. Jangan sampai jadi bahan guyonan urusan-urusan dengan kesunahan. Baik. Itu yang kami ketahui. Kalaupun ternyata suatu ketika ada orang memberitahu kepada kami dengan hujah yang jelas, masya Allah, halan wassalan, kita senang. Tapi selama ini apa? Pengetahuan kami sampai di sini, sehingga kami pun juga tidak berani membawa cerita semacam itu, karena sepengetahuan kami adalah tidak ada yang seperti itu. Maka dari itu ya kami tidak akan membawa untuk cerita-cerita. Tidak pernah dalam bahas hubungan suami istri keutamaannya adalah begini-begini, tidak pernah kami menyampaikan. Karena kita ada tanggung jawab di hadapan Allah. Dan hendaknya memang begitulah. Kita tidak akan berucap kecuali sudah sadar bahwasanya itu ada dasar ilmunya. Bukan hanya sekedar kita mau ngomong di gardu lalu kita bawa begitu, atau lagi kumpul dengan kawan ngomong lalu dibawa. Enggak, ilmu ada dong. Ada aturannya. Ini jadi wallah alam dari mana itu kisah, di mana disebutkannya. Kalau ada kisah orang, misalnya seorang ustadz membuat cerita, ya kita tanya dari mana sumbernya. Jangannya sumbernya sama dengan sumber kita, sumber yang belum jelas tadi. Jadi jangan sampai hanya kita nukil-nukil, apalagi di saat dinisbatkan kepada Rasulullah, sunnah Rasulullah, nggak main-main. Kalau anda ingin menghubungkan suami istri, hubungan saja. Itu istri kok halal, tanpa harus membawa yang lain-lain. Kalau memang ingin memberi motivasi istri yang ogah-ogahan, tidak harus dengan membawa sesuatu yang tidak jelas. Ya, diberi pemahaman atau rayuan yang luar biasa dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, mungkin harus kita hindari hal-hal atau kalimat-kalimat semacam itu. Khawatir kita nanti masuk dalam wilayah berdusta atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.